Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Priyanto dari kelas IF23A dan di sini sudah masuk ke pertemuan 6 ya teman-teman. Jadi di sini sudah masuk ke pertemuan 6 dari mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di sini saya akan membahas tentang widget-widget yang mendukung pembuatan formulir seperti itu. Jadi kita langsung saja mulai. Yang pertama yaitu ada radio list style. Jadi apa sih itu radio list style? Radio list style merupakan sebuah widget yang digunakan untuk memilih salah satu dari apa yang sudah disediakan seperti itu. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin kan setiap orang cuma punya satu. Jadi pakailah radio list style ini untuk digunakan untuk memilih antara pria atau wanita. Di sini kodenya ada radio list style untuk inisiasinya, kemudian ikuti tile untuk menamakan isinya apa, kemudian value-nya apa yang diisi, kemudian ini ada group value. Jadi group value adalah untuk menjadikan grup sebuah radio list style-nya ya, gitu. Kemudian dilanjutkan oleh on change, ada value, bikin set state, kemudian jenis kelaminnya apa, seperti itu. Yang kedua, di sini saya masuk ke bagian di sini masuk ke bagian checkbox. Nah, apa checkbox? Berbeda dengan radio list style, checkbox itu kita bisa milih lebih dari satu. Contohnya saja di sini saya mempunyai kemampuan berbahasa. Orang-orang kan pasti nggak cuma punya satu kemampuan berbahasa, ada yang bisa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Arab, bahkan bisa bahasa Jawa seperti itu. Jadi gunakanlah checkbox untuk membuat sebuah pilihan yang lebih dari satu. Jadi inisiasinya adalah checkbox, dilanjutkan oleh value-nya apa, kemudian dilanjutkan oleh sintaksnya diteruskan apa. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada drop down button. Drop down button ini hampir sama dengan radio list style, cuman berbedanya drop down button ini kita bisa mengisikan lebih dari 2 atau bahkan lebih dari 3 atau bahkan bisa banyak banget, tapi kita hanya boleh memilih satu. Nah, contohnya aja agama. Agama kan ada banyak. Nah, terus kita bisa pilih mau agamanya apa, terus nanti misalnya kita pilih salah satu agama dan itu dia yang kita pilih saja gitu. Kita nggak bisa milih lagi gitu. Jadi inisiasinya adalah drop down button. Kemudian kita berikan hint untuk untuk melihatkan teks apa sih yang kita harus pilih gitu kan. Terus value-nya apa, diikuti dengan items dan on change-nya seperti itu. Kemudian kita masuk ke tanggal. Jadi tanggal di sini tuh kita bisa membuat icon opsional sih, tapi ini cukup recommended. Jadi kita membuat icon yang dapat dipencet, di mana nanti akan memunculkan sebuah tanggal yang kita pilih untuk memasukkan formnya gitu. Sini sintaks kodenya ada filter void, pilihan tanggal, ini nama functionnya, asynchronous data time, kita tanggal didapat, terus tanggal time, show data picker, dan di sini ada first date dan last date. Jadi first date dan last date ini kita dapat isikan tahun awal dan tahun akhir kita sediakan untuk user seperti itu. Kemudian di sini ada jam time ya. Nah, ini hampir sama dengan tanggal yang tadi, cuman bedanya di sini kita memilih tanggal seperti itu. Bedanya kalau misalnya tanggal munculnya seperti ini dan kita bisa milih ya. Dan kalau waktu kita bisa milih waktu yang seperti ini. Gitu. Untuk membedakannya AM dan PM. Gitu. Sintaksnya hampir mirip-mirip, yaitu filter void, nama functionnya apa, asynchronous, time of day, tanggal didapatnya berapa, await, some picker, content, dan initial time-nya no, seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir di sini ada yang namanya alert dialog. Nah, alert dialog ini berfungsi sebagai semacam dialog yang akan muncul jika kita menekan sebuah tombol. Contohnya saja
Contohnya saja kita mau menghapus sesuatu, nanti kan pasti muncul sesuatu tuh. Nah, saat muncul itu muncul, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Nah, jika kita kan yes, maka akan terhapus. Jika tidak, maka tidak. Jadi semacam pengingat seperti itu. Jadi mungkin itu saja widget-widget yang mendukung pembuatan formulir. Mohon maaf jika saya tidak bisa mendemokan secara langsung karena jujur ini komputernya nge-lag banget. Mohon maaf. Saya Muhammad Agus Priyanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.